ya tante di mobil. Cuman kalau misalnya emang di Satria juga nggak ada, coba nanti aku cari lagi deh tante. Oke. Oh ya, hari ini kamu sibuk gak? Temenin tante shopping yuk. Hah? Itu bukan si Sekar? Kamu bisa kan? Tante, nanti aku telepon lagi ya. Bentar. Aku ada keperluan sebentar aja. Bella. Aku mau ikutin Sekar buat mastiin di mana dia tinggal. Sini bang. Ya, Kasih ya bang. sama-sama Kak. Wow. Jadi selama ini kamu tinggal di sini? Mewah juga ya rumah kamu? Gak mungkin dong rumah semewah ini pekerjaannya semua suster. Ada apa ini? Sekar. Dia teman istri saya. Kebetulan dia ngekos di sini. Oh, jadi cuma numpang nyewa di sini. Pantesan, gak mungkin lah. Seorang suster kayak dia bisa punya rumah mewah kayak gini. Oh ya, perkenalkan saya Vino, pemilik rumah ini. Saya Bella. Oh iya, tadi saya lihat di luar ada tulisan rumah dijual ya. Kalau betul berapa ya harganya? Ya, saya mau jual rumah ini murah aja kok. Cuma 800 juta. Serius murah itu? Iya, serius. Bagus juga ya kalau aku langsung beli rumah ini. Sekar bakalan aku usir. Oke, saya minat buat bayarin rumah ini. Serius, Mbak? Ya serius lah, saya akan transfer uangnya hari ini. Tapi saya akan transfer DP-nya dulu ya. Dan saya punya satu syarat, tolong semua yang ada di rumah ini diusir-usirin ya. Termasuk orang yang gak penting ini. Karena saya akan mau langsung tempatin rumah ini bersama calon suami saya. Sekar kenal ke orangnya. Iya kan Sekar? Sekar? Kamu dengar kan? Dari pemilik barunya. Mulai sekarang kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Bella sengaja mau beli rumah ini pasti karena aku nyewa rumah ini. Sumringah banget kamu sayang. Aku tahu pasti kamu senang banget kan? Akhirnya kita bisa keluar dari rumah haram itu dan megang uang banyak dong. Apapun yang kamu mau pasti aku kabulkan. Aku seneng banget mas, nggak tahu mesti ngomong kayak gimana lagi ya. Akhirnya rumah itu ada yang beli. Pokoknya kita harus beli rumah yang lebih bagus. Ninggalin semua bayang-bayang masa lalu. Ya udah pasti sayang, itu kan yang kita harapkan. Iya aku pengen hidup tenang mas. Udah pasti dong sayang, tapi tenang aja. Kamu tinggal pilih mau rumah yang apa, jenis apapun pasti aku beli. Ya, yang penting kamu happy. Makasih sayang. Oh iya sayang, untuk malam ini kita nginap di hotel dulu aja ya. Happy dulu lah, mumpung megang uang banyak. Ya kan sayang? Gimana tante rumah baru aku? Bagus kan? Dulu tante. Bagus. Cuman tante aneh deh. Kok kamu beli rumah baru lagi ya? Bukannya kamu udah punya rumah sayang? Aku beli rumah ini tuh buat nanti kalau misalnya aku udah nikah sama Satria, tinggalnya di sini tante. Jadi nggak usah ribet-ribet cari rumah lagi. Tapi tujuan awalnya itu buat ngusir Sekar dari rumah ini tante. Sekar? Apa hubungannya coba? Iya, jadi ternyata selama ini itu Sekar nggak punya tempat tinggal tetap tante. Jadi dia itu sewa kamar di rumah ini, which is rumah ini tuh milik suami temennya. Terus ternyata rumah ini tuh dijual dengan harga murah, ya tanpa pikir panjang aku belilah tante. Tante nggak nyangka ya ternyata Sekar itu pindah-pindah tempat tinggal. Iya tante, dan lumayan banget tante. Aku cuma bayar DP doang, terus langsung udah bisa tinggal di sini. Ya kalau udah bosen tinggal aku jual lagi aja sih tante, ya kan udah dapet untung banyak. Pintar banget kamu Bel. Iya dong tante, calon menantunya siapa dulu? Iya.
Tapi kok kayak nggak nyaman ya di rumah ini? Apa ini cuma perasaan aku aja? Bel? Kenapa tante? Enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu tante mau ya nginep di rumah aku. Soalnya kan aku juga sendiri di sini dan ART aku tuh baru datang besok tante. Ya tante ya? Gak bisa Bel. Kenapa tante? Rumah aku kan bagus. Kamarnya juga banyak loh tante. Besar-besar. Tante bisa pilih mau tidur di mana. Lain kali aja gimana? Soalnya malam ini tante ada urusan yang gak bisa ditunda. Ya, lain kali sayang. Beneran lain kali. Enggak. Please ya, kali ini aja. Kalau enggak besok kita shopping tas branded yang tante mau itu. Yang kremes-kremes, mau nggak? Wow, kalau kamu maksa ya, tante gak bisa nolak. Oke. Sayang, I love you. I love you more, Mas. Manis banget kamu. Ya anak. Sayang, apa-apaan ini, sayang? Sayang, pandangan aku gelap. Mas, Sayang, aku nggak bisa ngeliat apapun loh, sayang. Mas aduh gimana ini? Aku kan nggak bisa nyetir, aduh gimana ini? Pegangin aja, sayang, tolong. Sayang, Aku nggak bisa nyetir. Ke arah mana ini, sayang? Oh. Mas kamu nggak apa-apa, Mas? Silakan keluar. Kita keluar. Perkenalkan, saya Ibda Satria Mahendra. Anit Reserse Kriminal. Ada apa ya? Saya perhatikan cara mengemudinya terlihat tidak fokus. Apa Anda mabuk? Enggak kok, Pak. Saya nggak tahu kenapa pandangan saya tiba-tiba gelap. Kalau untuk mabuk, sama sekali sumpah. Kalau Bapak nggak percaya, coba tanya istri saya. Saya juga bersedia untuk dites urin kok. Baik. Saran saya kita ke rumah sakit sekarang untuk periksa kesehatan mata Anda. Iya benar, Mas. Mendingan kamu diperiksa deh sekarang. Aku juga nggak berani jalan sama kamu. Kamu nyetir dan kondisi kayak begini. Kita periksa di rumah sakit tempat aku kerja. Nggak jauh kok Pak dari sini. Ya udah, kalau gitu kita periksa sekarang ke rumah sakit. Ayo. Baik. Silakan naik mobil saya biar saya antar. Iya Pak. Suster, boleh tolong? Loh, Lin? Mas Vino? Kalian kenapa? Kok kamu kenal sama mereka? Ya kenal Mas Satria. Ini Linda, teman perawat saya di sini. Terus ini Mas Vino suaminya. Nah, kemarin tuh saya sempat nyewa kamar di rumahnya mereka. Oh, ya jadi tadi mobil mereka hampir tabrakan. Tapi menurutku matanya Mas Vino harus diperiksa. Ya ampun. Iya sekarang. Mas Vino bilang tadi pas lagi nyetir tiba-tiba gelap. Aku khawatir matanya Mas Vino kenapa-napa sekarang. Ya udah dicek aja ke spesialis mata. Itu kebetulan kosong kok antriannya. Ya sudah, yuk. Aku anterin ya. Ayo. Mas. Gimana hasilnya? Alhamdulillah kondisi matanya Mas Vino baik-baik aja kok. Masih normal, Mas. Wah, syukur alhamdulillah kalau kayak gitu. Terima kasih ya Pak sudah bantu kami. Sama-sama. Makasih ya. Ya sudah, Lin. Kita jalan sekarang ya. Kami permisi dulu ya. Hati-hati. Ayo, sayang. Mas Satria, selamat ya. Hubungan kamu sama Bella udah makin serius. Sampai-sampai Bella beli rumah buat kalian nanti. Apa kamu bilang? Bella beli rumah? Lo emangnya kamu nggak tahu? Enggak. Aku malah baru tahu dari kamu sekarang. Kemarin Bella itu beli rumahnya Mas Vino, orang yang tadi kamu tolong, Mas. Terus katanya Bella, rumah itu nanti untuk kalian kalau udah nikah. Ya udah kalau gitu saya lanjut kerja dulu ya Mas Satria. Permisi. Maaf ya.
Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku yang minta maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Mas. Udah ih, modus megang-megang. Orang nolongin dibilang modus. Katanya udah latihan karate. Senggol dikit dong melehoy. Masa jatuh? Harus kuat dong. Ya jatuh kan bukan berarti lemah. Lagian emang kamunya aja kali yang mau pegang-pegang saya modus. Ih. Awas jatuh lagi aku nggak bantuin ya. Bella beli rumah. Dan rumah yang dibeli adalah rumah yang disewa sama Sekar untuk tinggal. Apa maksudnya ya? Kita bobo. Udah ngantuk. Oh, tante juga udah ngantuk banget ini, aduh. Itu suara apa, Bel? Kok kayak ada orang jalan di atas plafon ya? Bel, apa ini jangan-jangan rumah lama? Jadi dia suka dengar suara aneh-aneh gitu? Hah? Mungkin sih, Tan, tapi kayak semoga aja itu cuma suara tikus ya, Tan. Gak mungkin kan? Ada orang jalan di atas plafon? Iya, Tan. Berisik! Bel, itu suara apa, Bel? Udah, Tante, kita diemin aja lah, Tan. Mudah-mudahan nanti suara lama-lama hilang. Aduh, Bel! Aduh, gimana ini, Bel? Aduh. Bel, itu di situ, Bel. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk melihat semua isi dari flash disk ini. Aku berharap isinya masih bisa diselamatin. Aku butuh file-file di dalamnya. Sesuai dugaan aku, isinya adalah video waktu Bella jatuh. Aku benar-benar butuh bukti ini. Video ini kan jadi bukti bahwa Sekar nggak salah. Ternyata bener yang dibilang sama Sekar. Video yang dilaporin sama Bella itu video editan. Banyak part yang dipotong. Dan artinya Sekar emang nggak salah. Kamu salah, Bel. Aku udah coba kasih kepercayaan aku ke kamu, tapi kamu sia-siain. Nggak akan ada lagi kesempatan buat kamu. Tante nggak diangkat lagi. Baterainya di waktu-waktu kayak gini kan malah kamu nggak angkat sih. Aduh, gimana, Bel? Nonton aku jadi makin takut. Sama, Tante juga. Lu ngapain sih di mari lagi? Lu kan udah kagak di sini. Saya nggak tahu Bang, seperti ada dorongan yang bawa saya ke sini. Apa mungkin karena ada Bella ya Bang? Saya khawatir arwah itu gangguin Bella. Lu mah ada-ada aja. Si Bella lu khawatirin. Orang jahat begitu sama lu, ngapain lagi lu pikirin? Bang, saya kan bukan Bella. Dan emangnya kejahatan itu harus ya dibalas dengan kejahatan juga? Enggak kan Bang?